Halo Sobat Tren, kembali lagi di channel yang menghadirkan informasi singkat, padat, penuh manfaat. Buat Sobat Tren yang belum subscribe, buruan subscribe, karena apabila saya mengupdate video terbaru, maka kalian adalah orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi tersebut. Dan jangan lupa klik loncengnya Sobat Tren ya, supaya Sobat Tren tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Di video kali ini kita akan melihat penurunan pupuk kohe yang dari kirimannya itu dari Sumatera Barat ya Sobat Tren. Sobat Tren bisa lihat di sebelah sana itu adalah mobil yang memuat pupuk kohe kita ya Sobat Tren. Kurang lebih itu ada 2 mobil penuh pupuk kandang yang jenisnya sendiri kotoran sapi, kotoran kuda, dan kotoran ayam. Jadi memang ragam isinya itu memang beragam ya Sobat Tren, tidak hanya satu jenis saja. Sobat Tren bisa lihat ini adalah pupuk kohe yang sebelumnya. Kiriman kohe ini kira-kira akan ditaburkan ke bagian lain di lahan ini ya Sobat Tren. Untuk luasan lahan ini kira-kira kurang lebih 6 hektar. Mungkin hanya bagian 10% saja yang sudah diberi kohe, dan kiriman sisanya ini yang 2 mobil ini untuk mencukupi ataupun untuk melengkapi untuk tanaman kelapa sawit yang belum ditaburi kohe Sobat Tren. Sobat Tren bisa lihat memang benar-benar penuh ya Sobat Tren kohenya, ataupun kotoran hewannya ataupun pupuk kandangnya. Sobat Tren bisa lihat ada 2 orang yang membongkar, dan yang baju putih ini itu adalah bosnya Sobat Tren, bos kita Sobat Tren. Beliau adalah yang mengatur bagaimana mekanisme pemupukan, pemotongan pelepah, pruning ataupun yang lainnya. Beliau yang mengatur. Untuk berat kohenya sendiri kurang lebih ada 25 kilo ke atas ya Sobat Tren, yang sudah kering, yang sudah siap untuk diaplikasikan ke tanaman kelapa sawit kita. Jadi salah satu syarat untuk kohe untuk siap diaplikasikan ke tanaman adalah tidak berbau, tidak basah ataupun tidak berair gitu ya Sobat Tren, tidak panas. Nah, itu adalah salah satu faktor yang sangat penting jika kohe itu ingin ditabur ke tanaman. Mengapa kami menggunakan pupuk kohe? Karena selain yang harganya murah, pupuk kohe ini memiliki dampak negatif yang lebih sedikit dibandingkan pupuk kimia. Kami bukan berarti tidak menggunakan pupuk kimia Sobat Tren ya, menggunakan, namun lebih condong ataupun lebih banyak menggunakan pupuk organik seperti ini dibandingkan pupuk kimia. Salah satu dampak positif menggunakan pupuk kohe adalah tanah itu gembur Sobat Tren. Sobat Tren bisa lihat ini adalah pupuk kohenya Sobat Tren, dan tanaman yang hidup di sekitarnya itu berwarna hijau dan mudah untuk dicabut. Sobat Tren bisa lihat. Kemudian menggunakan pupuk kohe ini kandungan unsur haranya lebih dikatakan lebih awet di dalam tanah dibandingkan menggunakan pupuk kimia. Mengapa? Karena pupuk organik ini cara tanaman untuk mengolahnya ataupun untuk mengambil unsur hara dari kohe ini yang kemudian diambil oleh tanaman itu dalam skala kecil namun rutin. Berbeda dengan menggunakan pupuk kimia. Pupuk kimia ini mengandung, contohnya saja pupuk urea Sobat Tren. Pupuk urea mengandung unsur hara kurang lebih 46% nitrogen dalam jumlah besar. Jadi seandainya tanaman itu kita beri aplikasikan pupuk urea, otomatis tanaman itu akan mengambil seluruhnya, karena salah satu keuntungan menggunakan pupuk kimia itu unsur haranya mudah terlarut dan mudah habis Sobat Tren. Berbeda dengan pupuk kohe kita ini, tanaman ini mengambil sedikit demi sedikit dan kandungannya terbilang awet. Kemudian salah satu dampak negatif penggunaan pupuk kimia yaitu tanahnya gersang ataupun tandus. Sobat Tren pasti sudah pernah melihat lah
lokasi pertanian yang menggunakan full bahan pupuk kimia. Seperti di sebelah kiri kita ini Sobat Tren, di sebelah kiri kita ini merupakan lokasi yang cocok buat kita perbandingkan dengan kebun kita. Sobat Tren bisa lihat brondolannya mengkilap. Sebelah kiri ini adalah merupakan lokasi kebun yang menggunakan bahan kimia. Sobat Tren bisa lihat itu adalah tangkos ya Sobat Tren. Sobat Tren bisa lihat batangnya lurus kecil, dan ini bekasnya seperti disemprot. Sedangkan punya kita batangnya besar Sobat Tren. Saya akui memang tidak terlalu signifikan karena mungkin di kamera Sobat Tren, tapi kalau Sobat Tren bisa lihat secara langsung nampak perbedaannya. Sobat Tren bisa lihat sebelah kebun kita sebelah kanan dan kebun orang lain sebelah kiri. Sobat Tren bisa lihat terdapat daun-daun kuning yang menggantung, sedangkan di lokasi kita daunnya insya Allah 100%, 90% hijau. Sobat Tren bisa lihat itu adalah calon buah ya Sobat Tren. Lebih indah kalau dipandang ya Sobat Tren. Dan di depan sebelah kiri kita ini perbatasan dengan kebun tetangga. Saya juga kurang tahu namanya siapa. Sobat Tren bisa lihat ini bekas disemprot ya Sobat Tren, tanpa menggunakan pelepah, ditumpuk. Sobat Tren bisa lihat daunnya hijau, kuning-kuning, daunnya kuning menggantung dengan ukuran batang yang lebih kecil dibandingkan punya kita. Sobat Tren bisa lihat di usianya hampir mirip, namun ukuran batang kita lebih besar ukuran batang kelapa sawit kita. Dan ini adalah selesai dari pembongkaran itu Sobat Tren. Cukup banyak dan penuh-penuh ya Sobat Tren. Untuk dosis pengaplikasiannya sendiri, satu karung itu untuk satu batang ya Sobat Tren. Mengapa? Karena coba Sobat Tren lihat, ini sudah pohonnya sudah sangat lumayan tua Sobat Tren, sudah tinggi, dan kami baru membelinya kurang lebih kurun waktu 2-3 tahun. Jadi Sobat Tren bisa bayangkan 2-3 tahun ke belakang seberapa tingginya. Untuk itu kita menggunakan dosis tinggi karena usia tanamannya sudah cukup tua. Sobat Tren bisa lihat, kita akan mengambil satu sampel untuk dilihatkan ke Sobat Tren semua bagaimana isi dari kohe ini, apakah basah ataupun kering. Kita lihat bentar Sobat Tren, kita buka dulu talinya. Sedikit sulit ya Sobat Tren ya, sebentar. Dan akhirnya terbuka juga Sobat Tren karungnya. Sobat Tren bisa lihat ini adalah kohenya, bagaimana isi dalamnya. Nah Sobat Tren bisa lihat sudah kering, tidak terlalu kering memang saya akui, mungkin karena di dalam karung ya Sobat Tren. Jadi di dalam karung itu kan panas, jadi bisa berkeringat gitu, seperti berkeringat gitu Sobat Tren. Namun ini sudah bisa diaplikasikan karena teksturnya sudah remah dan tidak mengeluarkan bau. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.